Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Widianastiti. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi produk apa yang akan saya terapkan dan saya gunakan untuk produk saya saat ini. Oke. Mulai dari yang pertama, apa sih produknya? Jadi kita harus mengenal dulu ya, produk saya itu apa. Oke, produk ini ada dua gambar di sini, yaitu produk dengan bahan dasar tepung. Dan maka dari itu saya memiliki beberapa inovasi menjadikan mie itu menjadi sehat dan juga bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat. Yang pertama, produk makanan dengan aneka topping. Jadi produk makanan ini sudah memiliki beberapa topping yang bisa disesuaikan dengan peminat dari pemesan. Yang kedua, memiliki varian dasar rasa dari mie, yaitu masih original. Jadi masih belum mempunyai rasa dasar mie yang beraneka ragam, jadi masih original. Yang ketiga, sudah menjalankan penjualan produk di sosial media. Nah, produk ini sudah dijalankan dengan menjual di grup WhatsApp, lalu ada di sosial media yang lain seperti Instagram, dan juga sudah mendaftarkan di GoFood. Lalu sebenarnya mengapa sih perlu adanya inovasi itu? Ya, tidak memungkiri ya, di era modern saat ini banyak faktor yang menjadi pendorong kesuksesan sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, ada yang meraih kesuksesan mereka itu dengan produk yang unik dan bermanfaat untuk banyak orang, menciptakan jasa atau layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan berbagai faktor lainnya. Namun, kuncinya jika kita telisik lebih jauh, terdapat satu faktor yang menjadi kunci kesuksesan perusahaan memimpin industri saat ini, yaitu inovasi. Ya, jadi perlu adanya inovasi untuk mengembangkan usaha itu menjadi lebih bermanfaat dan lebih memiliki prospek yang baik. Oke, yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan bisnis. Jadi di setiap perusahaan atau di setiap usaha itu mempunyai cara dan jalan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Misalnya pertumbuhan yang semakin lambat, ada perusahaan yang memilih menjalankan model bisnis yang telah dirancang sebelumnya secara bertahap. Nah, karena harus adanya inovasi, maka kita harus mendorong pertumbuhan bisnis itu menjadi lebih pesat dan menjadi lebih berguna itu. Lalu yang kedua, inovasi membuat bisnis tetap relevan. Jadi faktanya ya, sampai sekarang ini teknologi menjadi salah satu faktor terbesar pendorong pertumbuhan. Perkembangan teknologi telah mencapai era baru inovasi di seluruh model bisnis dan industri. Maka dari itu, inovasi membuat bisnis tetap relevan itu amat diperlukan bagi perusahaan atau suatu usaha. Tujuannya agar bisa bersaing dan tetap relevan dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda atau ciri khas dari suatu perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama. Ini diperlukan untuk kita agar bisnis terus tetap berjalan. Ini merupakan apa yang harus saya inovasi dari produk saya sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih bisa dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Yang pertama yaitu rasa. Saya ingin memberikan rasa yang berbeda di mie saya, di basic mie saya, yaitu sebelumnya itu kan rasanya original. Nah, saya ingin menambahkan beberapa varian rasa sayuran, contohnya ada bayam. Jadi mie itu diberikan rasa bayam yang menjadikan mie itu tetap sehat dikonsumsi. Ada lagi mungkin saya gunakan buah bit atau wortel untuk rasa dari basic mie tersebut. Mie basic itu diberikan rasa-rasa, tetap tidak mengurangi cita rasa ketika semua topping dicampurkan menjadi satu gitu.
Yang kedua yaitu topping. Toppingnya mungkin lebih beragam ya, ada beberapa tambahan topping yang nanti bisa ditambahkan atau menjadi menu komplit dari mie tersebut. Yang ketiga kemasan, karena kebanyakan selama ini itu konsumen itu memesan dengan cara dibawa pulang, atau biasanya kan konsumen memesannya lewat Gojek gitu ya. Jadi pasti harus kita harus merombak kemasan yang pastinya kemasan itu menjadi ramah lingkungan. Kalau kita menggunakan styrofoam atau bahan plastik yang susah diuraikan, maka dampak ke lingkungan itu juga sangat drastis gitu. Yang keempat yaitu pemasaran. Jadi kita akan memperluas jaringan pemasaran. Yang kelima yaitu target. Target penjualan pasti harus meningkat dengan adanya setiap inovasi itu. Nah, ini merupakan gambaran secara keseluruhan bagaimana saya akan menginovasi produk saya. Bisa dilihat di sini dari segi rasa basic. Jadi mie-nya nanti akan berubah warna ya, dari semula itu kuning bersih, kita akan menambahkan beberapa varian rasa dari mie tersebut. Jadi mie basicnya akan berubah warna sesuai dengan komposisi tambahan yang digunakan untuk mie tersebut. Contohnya di sini ada mie seledri, maka nanti warnanya akan warna hijau seperti ini. Yang kedua itu ada topping, di mana topping ini akan mempengaruhi juga cita rasa dari mie tersebut. Jadi kita sesuaikan, kalau topping jamur nanti kita bisa gandengkan dengan topping apa aja gitu. Kalau kita menggunakan daging sapi, kita pakai topping apa aja. Nah, sayurnya biasanya sayur yang saya gunakan itu adalah sawi, pokcoy, dan juga wortel saja. Nah, nanti akan saya tambahkan beberapa topping sayur juga untuk pelengkap, mungkin seperti brokoli, bunga kol, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kemasan. Nah, kita nanti kemasan yang seperti ini itu nanti digunakan untuk mie kering, jadi mie tanpa kuah. Nah, untuk kemasan yang di sampingnya ini kita gunakan untuk mie basah yang menggunakan kuah. Jadi ada perbedaan kemasan karena penyajiannya juga berbeda ya, satunya kering, satunya kuah, jadi harus perbedaan kemasan gitu. Yang pastinya kemasan ini ramah lingkungan. Pemasarannya kita akan menggunakan pemasaran yang pastinya tingkatnya itu juga lebih luas lagi. Lalu harapan yang diinginkan, semoga saja dengan inovasi ini maka penjualan akan terus meningkat gitu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.